Bohongnya warga negara, Ferry Amsari, Bang Abar, Bang Andi, Bang Kapitra masih bisa ditolerir. Tapi kebohongan penyelenggara utama negara tidak bisa ditolerir. Karena perahu negara yang dia bawa, pesawat negara yang dia akan bawa. Bagaimana kita tidak sensitif soal itu? Kalau kemudian ada mahasiswa, anak muda ya, kemudian kelepasan ngomong, cara segala macam, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau kepala negara dan ban serap kepala negara salah bicara, salah ucap, tidak bermoral dan segala macam, ya akan masalah. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral, Bang Iwan, adalah ada pernyataan begini. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul ya kan, Mas Gibran mengatakan, mohon maaf, saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Netizen X belum lama ini digegerkan dengan akun Kaskus diduga milik Gibran Raka Buming Raka. Dalam akun tersebut, pria yang diduga adalah Gibran ini sempat beberapa kali menuliskan ejekan untuk Prabowo. Terungkapnya akun Kaskus yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini berawal dari cuitan akun bernama Martial di X beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya, netizen ini membeberkan nama akun X lawas milik putra sulung Jokowi tersebut. #RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono, penyelam handal tunjukkan skillmu. Setelah ditelusuri, akun RKGBRN yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini sempat menerima mention dari akun X Kaisang Pangarep di tahun 2011 lalu. Saat itu, Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang kakak dan ibunya. Diunggah pada 1 Oktober 2011 lalu, ucapan di akun Kaisang Pangarep ini memang sesuai dengan tanggal ulang tahun kakaknya, Gibran Raka Buming Raka, dan sang ibu Iriana Joko Widodo. Tidak hanya itu, berbekal nama akun X milik Gibran Raka Buming Raka ini, netizen kemudian menelusuri dan mengungkap akun Kaskus calon wakil presiden Indonesia tersebut. Diduga dirinya adalah pemilik akun Fufu Fafa. Pasalnya, dalam salah satu unggahan akun Fufu Fafa di Kaskus, pengguna ini mengaku jika dirinya adalah pemilik akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarep sebelumnya. Di unggahan tersebut, pengguna akun ini mengaku jika dirinya memiliki ID bernama Raka Genarli dan nama Raka. Sayangnya dirinya lupa dengan password akun tersebut dan tidak lagi mengaksesnya. Unggahan ini kemudian membuat banyak netizen yang menduga jika Gibran Raka Buming Raka adalah sosok pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang unggahan-unggahannya menjadi sorotan belum lama ini. Salah satu unggahan di akun yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini nampak memberikan berbagai nyinyiran untuk Prabowo yang di tahun-tahun tersebut menjadi lawan politik sang ayah Jokowi. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo? Tulis seorang pengguna yang kemudian dibalas oleh akun diduga Gibran Raka Buming Raka, stroke ringan. Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti mengenai kebenaran akun Kaskus diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini viral di X. Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Bahkan disebutkan, dia tidak boleh, ya, zina tidak boleh. Apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa di-impeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR? Tapi mari kita ingat, Bill Clinton dulu bikin skandal heboh ya, ketika Monica Lewinsky. Nah, kita tahu lah ya terkait Monica Lewinsky. Gak apa-apa kita sebut aja, Ya. kita terbuka semua. Waktu itu langsung ada upaya untuk memakzulkan Bill Clinton. Ya. Pertanyaannya, Bill Clinton ini mau kita makzulkan dengan alasan apa ya? Ada dua alasan kenapa publik Amerika Serikat berpikir seorang kepala negara harus dimakzulkan. Pertama, dianggap tidak lagi cakap secara fisik.
Artinya mungkin ada keterbatasan fisik yang luar biasa yang membuat dia tidak lagi cakap menjadi kepala negara. Atau alasan moral. Faktanya Clinton tidak jadi impeach, tidak jadi dimaksudkan. Karena luar biasa dibela istrinya, Pak. Tetapi paling tidak kita bisa memotret publik Amerika Serikat pun yang seliberal itu, yang sesekuler itu, ternyata juga tidak bisa menerima bahwa kepala negara mereka main gila, yang otaknya otak mesum. Itu Amerika Serikat aja seperti itu. Maka hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi untuk tidak hanya bingung, tidak hanya risau, tapi tidak hanya kaget, tapi juga takut bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini kelak akan berpengaruh apa terhadap kehidupan kita. Betul. Ahli psikologi dan forensik Indra Giri berkomentar terkait dengan akun Fufu Fafa yang gemar mampir di akun pornografi. Ia mengatakan apabila orang terpapar pornografi akan mengalami kerusakan otak. Kerusakan otak akibat pengaruh pornografi yang tergambar di mesin magnetic resonance imaging. Hasilnya sama dengan kerusakan pada mobil saat tabrakan keras. Bagian dalam otak akan rusak ketika manusia melihat pornografi. Padahal prefrontal cortex atau PFC adalah pusat nilai moral, tempat di mana mereka merencanakan masa depan, tempat mengatur manajemen diri. Bagian otak alis kanan atas inilah yang menentukan jadi apa seseorang nantinya. Ketika itulah PFC juga disebut direktur yang mengarahkan manusia. Nah, sementara studinya memang mengerikan ini tidak mendramatisasi ini. Nah, itu yang base scientific katanya tadi. Iya. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, Canduan. sebutlah kecanduan Iya. ya, kita menggunakan bahasa populer Iya, kecanduan iya. gitu untuk memudahkan komunikasi lagi. Iya, betul. Kecanduan itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya, Oke. prefrontal. Ya. Otak depan tuh tugasnya apa sih? Jelas bagian antar otak itu bertali temali satu sama lain ya. Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning. Setuju. Ya. Fungsi eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah sekarang bayangkan, kalau wakil presiden kita Ternyata. volume otak depannya sudah menyusut, Ya. sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Lah, Maka dari itulah, Indra Giri menyebut masyarakat Indonesia patut khawatir jika dugaan Roy Suryo yang mengatakan akun Fufu Fafa 99,9% milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan? Baru tidak beruntung kita. Nah, itu dia masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau Dia wakil presiden. dia wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan, Pak Iya. Prabowo usianya sudah lansia kan Betul. sebetulnya, sudah lanjut. betul. Tentu saya dan kita semua berharap presiden sehat, Sehat, presiden panjang umur, sampai panjang selesai umur, masa jabatan. efektif dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Tapi sekali lagi dengan penuh empati saya tidak bisa ingkari, saya juga melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang sudah berusia lanjut. Toh belum lama beliau juga sudah mulai operasi kan? Ada operasi apa saya tidak tahu. Iya, iya, ada. Dan Dokter Terawan sangat apa ya? Nah, concern. concern Iya, betul concern. pada beliau. Kita jadi punya alasan kan, Ya. bagaimana ya seandainya Pak Prabowo berhalangan. Sungguh-sungguh saya tidak berharap demikian, tapi saya yang punya anak